Halo para detektif sejarah, welcome back bersama gua Mr. Detektif yang selalu memberikan informasi dan cerita sejarah. Balik lagi ke pembahasan kita kemarin, yaitu Operasi Cobra. Nah, kali ini kita akan membahas Operasi Market Garden. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar teman kalian lebih mengenal sejarah. Kemudian di-subscribe juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Detektif Sejarah. Oke, mau tahu sejarahnya? Kuy, intro dulu. Dalam Perang Dunia Kedua, pasukan Sekutu setelah berhasil mendarat di pantai Normandia pada Juni 1944 dan telah mendesak mundur Jerman ke arah timur serta membebaskan Paris. Namun ternyata dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pilihan sulit itu adalah terus mengubur pasukan Jerman atau berhenti sementara di Sungai Seine untuk konsolidasi. Dan ternyata lebih-lebih dukungan logistik mulai menipis. Tetapi Jenderal Dwight Eisenhower selaku panglima tertinggi cenderung ingin terus maju, walaupun menyadari resiko logistiknya. Maju terus berarti tidak memberi kesempatan Jerman untuk menyusun pertahanan. Rupanya Eisenhower tidak mau meniru pasukan Jerman yang pada Mei 1940 pernah membiarkan pasukan Inggris dan sekutunya mundur menuju ke Dunkirk, sehingga masih punya waktu untuk menyelamatkan diri ke Inggris. Apabila pasukan Amerika, Inggris, dan Kanada mampu memelihara momentum pengejaran dan memasuki wilayah Jerman, maka diharapkan perang dapat diselesaikan lebih cepat. Eisenhower merencanakan dua serbuan besar sekutu kepada Jerman. Pertama, grup tentara ke-21 pimpinan Jenderal Bernard Montgomery maju ke timur laut melalui Belgia, lalu masuk ke wilayah Ruhr yang merupakan jantung industri Jerman. Kedua, grup tentara Amerika ke-12 pimpinan Jenderal Omar Bradley masuk terus ke timur memasuki ke Saar, pusat industri Jerman lainnya. Kedua gerakan sekutu itu dipisahkan di tengah hutan Ardennes, wilayah berhutan yang sulit di Belgia bagian selatan. Namun gagasan Eisenhower ditentang oleh Montgomery. Ia mengusulkan serangan masif tunggal dilakukan oleh grup tentara ke-21 dan ke-12 di utara Ardennes. Dengan kekuatan gabungan 40 divisi itu, Montgomery yakin Jerman lebih cepat ditaklukkan. Eisenhower pun tak sependapat, karena serangan betapapun kuatnya dalam satu sektor akan membuat musuh melakukan serangan balasan terhadap sektor lainnya. Bokongkil. Namun akhirnya dia setuju berkompromi, mengabulkan sebagian permintaan Monty dengan mengalihkan sebagian kekuatan grup tentara AS ke-12 untuk mendampingi gerakan pasukan Inggris. Pada 10 September 1944, Monty bertemu lagi dengan Eisenhower di Brussels, sehingga lagi-lagi dia mendesak serangan tunggal masif ke Jerman. Untuk itu, dia telah menyiapkan satu operasi pembukaan yang dinamakan Operasi Market Garden. Operasi ini intinya membuka jalan bagi British Second Army dan American First Army yang akan melintasi Belanda untuk mencapai Ruhr. Dalam operasi ini, Montgomery akan menunjukkan 3 divisi pasukan payung di sepanjang koridor jalan raya yang menghubungkan 3 kota di Belanda, yaitu Eindhoven, Nijmegen, Arnhem. Tugas mereka menguasai kanal dan jembatan. Tahap itu adalah bagian dari operasi Market Garden. Sedangkan bagian Garden adalah bertemunya pasukan lapis baja Inggris dengan pasukan payung yang tadi. Pasukan lapis baja yang tadi akan menuju Zuiderzee sebelum berbelok ke timur untuk merebut Ruhr. Rencana operasi yang begitu berani ini mengagetkan banyak perwira yang mengenal Monty, karena dia biasanya prudent dan berhati-hati. Tetapi Eisenhower tertarik, karena kebetulan dia sendiri sudah gatal ingin menggunakan pasukan payung sekutu yang kini hanya jadi pasukan cadangan. Operasi ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Diputuskanlah operasi ini akan dilaksanakan 17 September atau hanya 1 minggu setelah Eisenhower memberi lampu hijau. Para perancang operasi semula meragukan apakah Market Garden akan berhasil.
Namun keraguan itu tersingkir oleh kebutuhan mendesak, serta adanya keyakinan bahwa unsur pendadakan akan menjamin keberhasilan menguasai semua jembatan dan menjadi sasaran. Apalagi mereka menilai moral pasukan Jerman sedang sangat merosot, sehingga tak sanggup untuk melakukan perlawanan yang kuat. Jembatan jalan raya di Nijmegen dan Arnhem merupakan sasaran utama Market Garden. Karena lewat itulah pasukan lapis baja sekutu akan meluncur masuk wilayah Jerman dan menguasai Ruhr. Namun di tengah kepercayaan tinggi itu, muncul laporan merisaukan dari gerakan perlawanan Belanda bahwa dua divisi Panzer SS Jerman yang mengundurkan diri dari Normandia diketahui berhenti di dekat Arnhem untuk menguasai dan memulihkan kekuatannya. Divisi Panzer SS ke-9 dan ke-10 itu merupakan bagian dari Korps Panzer kedua SS yang dipimpin Letjen Wilhelm Bitterich. Intelijen sekutu mengkonfirmasi laporan tersebut, sehingga Kastab Eisenhower, Jenderal Bedell Smith mengkhawatirkan prospek Market Garden. Ia menyarankan revisi rencana operasi tersebut. Namun Monty tidak tergerak dan mengesampingkan saran tadi. Foto udara juga menunjukkan tank Jerman dekat Arnhem, namun oleh pimpinan intelijen sekutu dianggap kurang sangat penting. Hari Minggu 17 September, tak kurang dari 1.545 pesawat, 1.545 pesawat angkut C-47, dan 478 pesawat layang yang ditarik bertolak dari 24 pangkalan udara di Inggris. Armada udara yang mengangkut 16.500 pasukan payung dan 3.500 pasukan yang akan mendarat dengan pesawat layang itu dikawal oleh 1.130 pesawat tempur. Divisi payung pertama Inggris menuju sasarannya di Arnhem, divisi payung ke-82 Amerika ke Nijmegen, dan divisi payung ke-101 Amerika menuju Eindhoven. Perlawanan Jerman lebih ringan dari yang diperkirakan semula. Dalam tempo singkat, ribuan terjun payung berkembang di udara, sementara pesawat glider mendarat untuk menumpahkan pasukannya. Pasukan terjun payung Inggris yang dipimpin Majen Robert mendarat di dekat Sungai Rhine. Dengan cepat mereka bergerak menuju kota dengan tujuan menguasai secepatnya jembatan dan jalan rayanya. Pada awalnya tak ada perlawanan dari Jerman, namun gerakan pasukan payung itu tiba-tiba dikacaukan oleh serangan para penembak jitu. Pasukan Inggris tidak menyadari tempat mereka mendarat, hanya sekitar 3 km dari Mabes Grup tentara-tentara Jerman, pimpinan Marskal Walter Model. Ia pun langsung memindahkan markasnya ke timur dan lega karena Letjen Bitterich dari Korps Panzer kedua langsung bereaksi cepat terhadap invasi sekutu dari udara dengan mengerahkan pasukan lapis bajanya. Perhitungan Bitterich ternyata benar. Ia membaca tujuan sekutu tersebut adalah menguasai semua jembatan di Arnhem dan Nijmegen demi melancarkan serbuan besar ke Jerman. Divisi Panzer SS ke-9 dia diperintahkan ke Arnhem untuk mempertahankan jembatan dan akses jalan rayanya, sedangkan divisi Panzer ke-10 diluncurkan ke Nijmegen. Dengan datangnya bantuan lapis baja SS ke-9, maka pasukan Jerman berhasil menutup jalan ke Arnhem. Pasukan payung Inggris tidak dapat maju lebih jauh, kecuali sekitar 500 pasukan batalion kedua dari Bridge Parachute pertama. Pimpinan Letkol John de Frost sempat masuk hingga ke utara jembatan. Sebaliknya, pasukan Jerman yang berusaha menyeberangi jembatan dari arah selatan pun gagal. Karena giginya perlawanan pasukan Frost yang berkubu di rumah-rumah sekitar jembatan, Majen Urquhart yang terputus komunikasinya dengan Frost berusaha untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Disertai sejumlah pasukannya, dia menyelinap masuk ke kota Arnhem di belakang garis Jerman. Dia pun terlibat pertempuran sehingga 36 jam berikutnya Panglima Divisi Payung Pertama Inggris itu terpaksa main kucing-kucingan yang menegangkan sampai akhirnya berhasil lolos dan kembali ke garis Inggris. Sementara itu, pasukan Frost bertarung habis-habisan. Kini bukan lagi untuk merebut jembatan Arnhem, namun lebih untuk bertahan terhadap gempuran musuh. Persediaan makanan, obat-obatan, dan amunisi pun sudah menipis sekali. Bantuan logistik dari udara dengan mudah jatuh di tangan musuh,
yang sudah tahu kapan dan di mana bantuan itu akan di-drop. Pasukan payung Inggris yang dijuluki Red Devils itu semakin menyusut dari waktu ke waktu hingga tinggal menunggu datangnya pasukan induk sekutu untuk menyelamatkan mereka. Tetapi bala bantuan ternyata tak kunjung tiba. Mereka tahu bahwa divisi Panzer SS ke-10 berhasil memblokir jalan raya ke arah jembatan Eswald di Nijmegen. Mereka memukul mundur setiap usaha divisi payung ke-82 Amerika untuk menguasai jembatan dan menuju Arnhem guna membantu pasukan Inggris yang terkepung. Komandan Divisi Brigjen James M. Gavin yang prihatin dengan kondisi di Arnhem berusaha keras menolong dengan melancarkan serangan amfibi menyeberangi sungai. Dengan perahu, 260 pasukan pimpinan Mayor Julian Koch pada 20 September akhirnya menyeberangi sungai. Mereka bukan hanya melawan derasnya arus, namun juga melawan tembakan pasukan-pasukan Jerman, tetapi sebagian berhasil mendarat di seberang dan melumpuhkan posisi musuh, sehingga mereka mampu mendekati jembatan dengan kekuatan yang bertambah karena makin banyak pasukan yang dapat diseberangkan. Serangan terhadap jembatan Nijmegen itu didukung satuan lapis baja Inggris yang akhirnya berhasil meratakan pertahanan Jerman di kaki jembatan. Jatuhnya jembatan ini membuka jalan untuk membantu Red Devils yang mati-matian bertahan dari gempuran Jerman. Jalanan sudah penuh dengan rongsokan kendaraan dan bekas-bekas pertempuran lainnya. Dalam kondisi terjepit, Letkol Frost dan anak buahnya tidak pernah memberi kesempatan kepada musuh untuk dapat melalui jembatan. Semangat dan moral pasukan Frost tetap tinggi, walaupun di gudang bawah tanah rumah penduduk yang mereka jadikan kubu, jumlah rekan mereka yang terluka semakin banyak. Pasukan ini pun mulai kelaparan dan cuma makan buah yang ditemukan saja. Pada 19 September malam hari, dari sekitar 500 anggota pasukan payung Inggris yang bertempur di Arnhem, yang masih sanggup angkat senjata tinggal setengahnya. Esok harinya, jumlah ini berkurang lagi tinggal 150 atau 200 orang. Tanggal 20 September, sisa pasukan ini tinggal menguasai sejumlah rumah. Frost sendiri terluka serius akibat pecahan peluru artileri musuh. Dia menyadari perlawanan lebih lanjut tak ada gunanya, sehingga sebelum fajar, tanggal 21 September, Frost memerintahkan sisa pasukannya untuk meloloskan diri dalam kelompok-kelompok kecil, menyatu dengan gelapnya malam. Beberapa berhasil, namun lainnya termasuk Letkol Frost sendiri tertangkap dan ditawan. Dari 10.000 pasukan Inggris yang diterjunkan, hanya sekitar 2.200 yang dapat diselamatkan. Sisanya tewas, terluka, atau ditawan. Market Garden memang berhasil menguasai koridor jalan sepanjang 90 km, namun justru gagal menguasai ujungnya. Jembatan di Arnhem pun gagal dikuasai, padahal membangun pijakan di Rhine guna pintu masuk ke Ruhr dan selanjutnya ke arah Berlin. Impian sekutu mengakhiri perang lebih cepat pun raib. Awal bencana ini tak lain karena dari mula sekutu meremehkan laporan adanya dua divisi lapis baja Jerman di dekat Arnhem, serta memandang enteng kekuatan musuh yang baru terusir dari Prancis. Intinya, menghancurkan pasukan musuh yang sudah mundur seperti di Dunkirk ternyata tidak mudah, apalagi jika pasukan musuh yang sudah mundur masih memiliki kekuatan dan persenjataan yang memadai. Pasukan pengejar malah bisa hancur akibat salah strategi dan perhitungan. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe.